أشهد أن محمدًا رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, juga diberikan kesempatan olehnya untuk beramal saleh, kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya serta rujuk, berinabah, berlari menujunya. Ketahuilah bahwasanya dalam Al-Quran 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nyawa itu pasti akan mengecap dan merasakan yang namanya kematian. Dan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla 3 kali dalam Al-Quran, di surat Ali Imran, di surat Al-Anbiya, kemudian di surat Al-Ankabut. Dan semua dari lafal atau ayat ini dalam konteks untuk mengingatkan kita kepada kematian dan juga akhir dari kehidupan dunia serta perjalanan rihlah di alam barzakh, dan pada akhirnya kita akan dimuhasabah di akhirah. Di surat Ali Imran kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengecap yang namanya al-maut, yaitu kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan ganjaran-ganjaran untuk kalian itu pasti akan Allah Ta'ala penuhi di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah Ta'ala berikan dari nikmat dan kebaikan, walaupun itu sebagai ganjaran duniawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyimpan untuk manusia atau hambanya yang mulia, yang dimuliakan, yaitu ujur, ganjaran-ganjaran di akhirat yang akan Allah Ta'ala tuntaskan dan penuhi. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Dan itulah hakikat kemenangan. Kata Allah Azza wa Jalla, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kemenangan itu milik orang-orang yang bertakwa. Juga di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mengecap kematian. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan syarr dan juga khair. Keburukan adalah ujian, kebaikan pun juga adalah ujian, sebagai fitnah semuanya itu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan rujuk, yaitu kembali. Ayat di Al-Anbiya ini menunjukkan 3 alam yang harus kita ingat. Kullu nafsin dha'iqatul maut menunjukkan adanya alam barzakh. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah menunjukkan inilah hakikat dari dunia. Yaitu hakikat dunia adalah al-bala dan fitnah. Dunia ini kalau enggak syarr, kalau enggak khair, keburukan ataupun kebaikan. Baik keburukan ataupun kebaikan, keduanya adalah fitnah, adalah ujian untuk manusia. Dan inilah kehidupan dunia. Thumma ilaina turja'un. Dan kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Ini tentang alam akhirat.
Jadi mengingatkan kita akan 3 alam di ayat ini. Alam barzakh, kullu nafsin dha'iqatul maut, kemudian alam dunia, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu juga kemudian diingatkan kita akan alam akhirat, yaitu wa ilaina turja'un. Kemudian juga di surat terakhir di surat Al-Ankabut sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengecap kematian, thumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Jemaah sekalian rahimakumullah, kabar tentang kematian dari saudara kita dan orang yang memiliki saham akhirat dan pahala, semoga Allah Ta'ala terima, dan itu mungkin merupakan petir yang menyambar kalbu kita di waktu yang tidak diduga. Tetapi begitulah dunia. Karena dunia ini adalah tentang pendapatan yang akan kehilangan pada waktunya. Tentang keberhasilan yang akan ada habisnya. Kecuali jika pendapatan tersebut adalah iman dan amal saleh. Kecuali jika penghasilan tersebut adalah pahala dari Allah, maka itu akan membaka di alam barzakh, terhisab di alam akhirah, dan tertunaikan di jannah. Kematian orang lain adalah peringatan buat kita, tanbih, bahwasanya kepastian itu dan keniscayaan itu terwujud pada setiap insan. Menghindarinya adalah suatu pencapaian yang tak akan berhasil. Menujunya itu ada keniscayaan, karena setiap detik kita itu adalah keberangkatan menuju kematian. Maka ambillah ibrah dari kematian saudara, sembali kita mendoakan saudara kita yang telah berangkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dan nilai kewafatnya sebagai husnul khatimah, dan menjadikan amal salehnya diterima, serta kesalahan dan dosanya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga semoga pertanyaan-pertanyaan di kubur yang Allah Ta'ala titipkan melalui malaikat Munkar Nakir, Allah Ta'ala mudahkan lisan saudara-saudara kita muslimin untuk menjawabnya dengan baik. Itu adalah keniscayaan ya ikhwah yang akan kita hadapi. Sekarang ini bukanlah kita untuk main-main di dunia, mencapai keberhasilan dunia. Karena toh pada waktunya semua akan berakhir. Semua yang kita miliki dari materi akan menjadi warisan. Dan yang kita miliki dari amalan akan menjadi ganjaran. Maka carilah ganjaran dan jangan mengejar warisan, karena warisan tidak akan kita dapatkan. Sementara ganjaran itu adalah apa yang Allah janjikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati saudara kita, bapak kita, Bapak Haji Lasimin rahimahullah ta'ala. Dan ini bukan dalam rangka yaitu meratap, bukan, tetapi ini dalam rangka mengingatkan kita bahwasanya satu persatu kehilangan itu ada. Kita kehilangan seseorang demi kehilangan seseorang yang pada waktu lain orang-orang akan kehilangan kita. Maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang hilang, yang tidak ada lagi di dunia ini, dengan cara kita beriman, beramal saleh, bertaubat, dan meningkatkan kualitas dari semua itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjut ke kajian kitab Umdah al-Fiqh, masih di bab Qada'il Hajah. Bab Qada' al-Hajah itu masih di bab menunaikan hajat. Kita mulai lagi di kalimat masalah, atau di masalah dimulai dari apabila keluar dari kamar mandi hendaknya membaca ghufranak, dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah secara terjemahan. Dikatakan oleh beliau, wa idza kharaja qala ghufranak. Apabila keluar dari kamar mandi hendaknya dia membaca ghufranak. Dan juga ada tambahan di sini, yaitu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan dari saya al-adza. Al-adza itu tidak mesti rasa sakit. Adza bisa artinya rintangan atau rasa tidak enak, itu adza. Makanya imatatul adza anit thariq maknanya adalah memungut rintangan dari jalanan.
Adza itu bisa artinya rintangan, tidak mesti sakit, tapi kadang nggak enak. Wa'afani, dan menjaga kesehatanku, menyelamatkanku. Di sini kalau kita lihat ada dua hadis. Hadis yang pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad dari Abu Dawud dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Maka hadis ini hadis yang bisa menjadi umdah dan sandaran untuk fikih, yaitu perkataan ghufranak setelah keluar dari kamar mandi. Adapun hadis berikutnya yang disebutkan di sini, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-'adha wa 'afani, maka hadis ini hadis yang didhaifkan oleh banyak dari para ahli hadis. Maka wallahu alam, secara kekhususan doa keluar dari kamar mandi yang sahih adalah ghufranak. Adapun alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, maka dia tidak bisa dijadikan sandaran bacaan doa keluar dari kamar mandi. Namun kalau misalnya kita ingin berzikir dengan ini tanpa mengkhususkan dan juga tanpa menganggap ini sebagai sunnah, maka itu diperbolehkan. Hanya saja tidak perlu tidak perlu dirutinkan. Ala kulli hal, meninggalkannya itu mungkin lebih terjaga untuk sebagian orang karena dikhawatirkan dia akan lama-kelamaan menganggap ini adalah bagian dari sunnah, padahal ini adalah dari hadis yang dhaif. Namun hadis yang hasan atau yang makbul atau yang sahih adalah perkataan ghufranak. Apa arti ghufranak? Nah, kita di sini perlu mengetahui makna dari ghufranak dan juga bagaimana pandangan ulama mengenai illat atau sebab mengapa pakai lafal ghufranak ketika keluar dari kamar mandi. Ghufranak di sini maknanya semacam as'alu ghufranak atau atlubu ghufranak, saya memohon pengampunanmu ya Allah. Itu arti ghufranak. Ya. Kalau orang namanya ghufran itu artinya pengampunan. Oke. Tapi jangan namai anak ghufranak, karena orang akan mengetahui loh kok nama anak seperti doa keluar dari WC, enggak enak. Tapi makna dari ghufranak apa? Yaitu saya memohon pengampunanmu ya Allah. Itu arti dari ghufranak. Nah, dan ini merupakan sunnah Nabi SAW sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi dalam sunan dan musnadnya. Sebagai kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i qala ghufranak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari al-khala. Al-khala yaitu kamar mandi atau ruang terbuka yang di bagian agak bawah yang bisa dipakai untuk menunaikan hajat. Itu khala. Khala itu arti dari sesuatu yang khalin, yaitu yang bebas, lepas. Khulu yaitu lepas, tidak ada orang. Maka disebut khala, lepas dari pandangan orang. Maka ini uruf kita sekarang namanya kamar mandi atau WC. Maka keluar darinya disyariatkan untuk mengucapkan ghufranak. Kemudian para ulama mereka pun memberikan argumen kenapa, munasabahnya apa? Kesinambungan antara keluar dari WC atau kamar mandi dengan memohon ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama beragam pendapat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya mengatakan khala ini karena al-khala yaitu kamar mandi atau WC itu ada tempatnya ghaflah dan waswas. Tempatnya lalai dan waswas. WC kamar mandi tempatnya lalai dan waswas. Kenapa lalai? Lalai karena tidak dianjurkan untuk berzikir dengan lisan di kamar mandi. Waswas kenapa? Karena kamar mandi tempatnya syaitan yang suka memberikan waswas. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Umdah Al-Fiqh ini, ya, beliau punya syarah Al-Uddah terhadap Umdah Fiqh Ibn Qudamah, maka beliau mengatakan al-khala itu adalah makan atau al-khala madhinnah al-ghaflati wal waswas.
Kamar mandi atau WC itu adalah tempat yang berpotensi untuk lalai dan juga was-was. Was-was maksudnya sudah pembisikan. Kenapa berpotensi kelalaian? Karena di kamar mandi tidak disyariatkan untuk berzikir dengan lisan sehingga seseorang posibilitas lalai di dalamnya. Ya jarang orang sambil BAB kemudian zikir dengan lisan, itu sesuatu yang makruh. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Ya. Karena itu meremehkan zikir, menurunkan kadarnya. Dan juga disebut tempat yang memberikan banyak was-was karena apa? Karena di dalam al-khala atau hammam, WC itu ada syaitan, al-khubuth wal khaba'ith, yang suka memberikan inspirasi buruk di dalam kamar mandi. Maka karena dia habis berada di dalam tempat yang berpotensi lalai dan juga terkena was-was, maka dianjurkan untuk beristighfar setelah keluar darinya. Itu pendapat pertama dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kira-kira antum paham nggak apa yang Anda bicarakan, Ikhwan? Ini antum diam gini karena nyimak kan ya, bukan ya. Ya, karena takutnya antum gimana gitu ya. Taib, itu yang pertama. Kalau misalnya pendapat ini kita ikuti, maka karena ilatnya adalah seperti ini, maka artinya hukumnya membaca ghufranak adalah secara mutlak setelah keluar dari WC untuk hajat apapun. Baik untuk hajat BAK, BAB, cuci tangan, cuci kaki, wudu, ataupun cuci baju, ataupun ngumpet pas main petak umpet. Karena ibrahnya adalah tempat dan potensi tempat tersebut memberikan kelalaian dan juga was-was. Itu ibrahnya. Maka ngapain pun antum di situ, maka keluarnya dianjurkan mengucapkan ghufranak. Ini pendapat pertama. Taib. Pendapat kedua mengenai kenapa, apa kesinambungan, apa koneksi antara masuk WC dengan meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Pendapat kedua yaitu bahwasanya di kamar mandi atau WC itu adalah tempat yang meringankan beban badan manusia, beban fisik atau badan manusia, beban yang ada di badan manusia itu meringankan bebannya, ya, meringankan badannya gitu loh. Seperti apa maksudnya apa? Ya kalau antum kebelet pipis, itu kan beban buat antum. Pengen BAB itu beban buat antum dan akan terasa nikmat dan nyaman setelah alhamdulillah selesai, ya kan? Selesai. Maka ketika beban fisik telah Allah Ta'ala mudahkan, maka hendaknya kita juga melihat dan mengingat beban dosa. Ya, sehingga ketika keluar, beban fisik sudah Allah ringankan, maka beban dosa itu kita minta Allah Ta'ala supaya ringankan dengan kita mengatakan apa? Ghufranak. Paham gak yang kedua ini jemaah? Kita kan ketika kebelet, itu kan beban. Sampai merinding kadang-kadang gitu kan, pikiran kacau, ya, stres. Makanya hakim di pengadilan tidak boleh dan tidak sah mengetuk palu keputusan dalam keadaan kebelet. Itu nggak bisa, nggak boleh, karena dia sedang ada beban. Iya, kadang-kadang membuat emosi juga itu kalau kebelet itu. Ya, maka ke kamar mandi dulu. Nah, ketika di kamar mandi, beban ini sudah ringan, alhamdulillah. Ya, maka ketika keluar dari kamar mandi dianjurkan, berarti ya ingatlah bahwasanya ada beban yang lebih besar, yaitu apa? Beban dosa. Maka minta ampunlah pada Allah dengan mengatakan ghufranak, itu maksudnya. Ini pendapat kedua, dan ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lafan min Masaidis Syaitan, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti' ala Zad Al-Mustaqni'. Kalau pendapat pertama tadi, penyebabnya apa? Karena tempat. Ya, ini tempat berpotensi membuat kita lalai dan was-was. Maka keluar kita istighfar dengan ghufranak. Kemudian kalau yang pendapat kedua, bukan karena tempatnya, melainkan karena antum telah diberi kenikmatan, diringankan beban badan antum, fisik antum dari kebelet BAB atau BAK. Maka keluar, antum dianjurkan mengingat bahwa saya ada beban yang lebih penting, yaitu apa? Beban dosa.
Apakah dosa itu beban? Dosa itu selalu menjadi beban. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Dan kami telah melenyapkan darimu dosamu, yang mana dosa itu memperberat punggungmu. Dosa itu membuat hidup kita lebih berat gitu. Ya, maka kalau misalnya fisik kita keberatan, kesulitan dengan adanya BAB atau BAK dan kebelet ini ditunaikan di kamar mandi, nikmat, kemudian keluar, harusnya kita lebih juga mengingat bahwasanya dosa itu lebih membebani sehingga ghufranak. Ini pendapat Ibnu Qayyim dan juga Syekh Utsaimin rahimahumullah. Kalau pakai pendapat yang kedua ini dengan illat yang seperti ini, maka wallahu a'lam, maka perkataan ghufranak itu ditujukan untuk kasus apa? Keluar dari kamar mandi karena BAB dan BAK saja. Adapun kalau karena wudu atau karena nyuci baju atau karena hal lain, maka itu tidak dianjurkan untuk mengatakan ghufranak karena illatnya tidak ada. Paham gak di sini, ikhwan? Itu perbedaan antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Dan ana pribadi wallahu alam lebih condong ke pendapat yang kedua dalam masalah ini, sehingga keluar dari WC kalau cuman karena wudu atau cuman karena cuci kaki sebentar, maka keluarnya apa? Enggak perlu membaca ghufranak sesuai dengan illat dan sebab yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi. Wallahu alam, seperti itu. Ya, tetapi kalau misalnya pun antum membaca ghufranak setelah keluar dari kamar mandi karena ada hajat seperti wudu atau cuci kaki, itu pun tidak kita salahkan. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan menyatakan kana Rasulullah SAW idza kharaja minal khala'i qala ghufranak, yaitu hadis Aisyah ini mutlak, umum di seluruh keadaan keluar dari WC mau dengan sebab apapun. Hanya ada beberapa ulama menyebutkan sebab atau illatnya. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Dan itu pun keluar dari kamar mandi atau WC beneran, ya, bukan keluar dari tempat wudu. Bedakan ikhwas sekalian. Bedakan keluar dari kamar mandi dengan keluar dari tempat wudu. Nah, kalau misal di sini, ini sampingnya ada tempat wudu dan ada kamar mandi. Maka seseorang ketika berwudu di samping ini, maka dia tidak sedang masuk WC, enggak perlu dia bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tidak perlu. Dan ketika selesai wudu dia enggak ada ghufranak. Namun di sini ada sekat-sekat untuk pipis misalnya, maka itu udah masuk kamar mandi, masuk WC. Ya, masuk tempat pipis. Maka ketika mau masuk dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selesai dari pipis menuju ke tempat wudu dia baca ghufranak. Begitu. Begitu juga dengan kamar mandi yang di sana. Karena tempat wudunya. Tempat wudunya itu agak di luar dan kemudian untuk kamar mandi ya ada pintu-pintu tersendiri. Makanya pintu-pintu itulah antum masuk WC di situ, bukan di bagian depannya yang di situ tempat wudu, itu belum WC, belum kamar mandi. Maka masuk situ, masuk ke tempat wudu itu antum enggak perlu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, enggak perlu. Ya begitu ya ikhwan. Kecuali kalau misalnya tempat wudu di situ menggabungkan antara urinoir dengan tempat wudu. Tempat wudu ada, wastafel ada, urinoir ada dalam satu ruangan. Maka ini masuk dalam hukum kamar mandi, WC. Begitu. Kayak berapa di bandara, di mana seperti itu. Kadang menggabungkan antara semua itu. Atau sebagian masjid. Ya. Tapi begitu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yuqaddamu atau yuqaddimu rijlahul yusra fid dukhuli wal yumna fil khuruj. Hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika apa? Ketika masuk apa? Masuk kamar mandi, dan mendahulukan kaki kanan saat keluar dari kamar mandi. Ini di antara adabnya. Ya, jadi ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kalau kaki kanan lebih berhak, ini termasuk yang disebut sebagai kaidah syar'iyyah, suatu kaidah syar'iyyah dalam menghormati sesuatu yang sifatnya tayammun. Nabi SAW dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyukai at-tayammun, yaitu mendahulukan sesuatu dengan yang kanan. Ketika ada pasangan kanan kiri, maka beliau lebih suka mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik.
Bahkan sampai kata Aisyah, wa fi sya'nihi kullihi. Semua urusan Nabi SAW dimulai dari yang kanan. Dan ini menjadi kaidah syar'iyyah. Sesuatu yang sifatnya positif, mubah, kebaikan, maka dimulai dari kanan. Ya, dimulai dari kanan. Dan kemudian ketika hal tersebut adalah sesuatu yang mungkin negatif atau pembersihan atau kurang baik, maka dimulai dari yang kiri. Ya, jadi dalam hadis lain Nabi SAW ketika beliau berintial memakai sendal, beliau mulai dari yang kanan. Dan ketika beliau khala', yaitu melepas sendal, beliau mulai dari yang kiri. Itu sunnahnya Nabi SAW. Karena apa di sini takrim lil yumna, yaitu menghormati yang kanan, menghormati yang kanan. Maka untuk hal-hal seperti masuk ke kamar mandi pun, walaupun wallahu alam tidak ada hadis yang khusus tentangnya yang saya tahu, tetapi ini masuk dalam kaidah syar'iyyah. Untuk masuk ke kamar mandi itu berlawanan dengan masuk ke masjid. Ya. Maka ke masjid dimulai dengan kaki kiri, ke kamar mandi dimulai dengan ke masjid dimulai dengan kaki kanan, ke kamar mandi dimulai dengan kaki kiri. Ya, tapi bagaimana dengan perbuatan lain seperti makan? Apakah makan kita diperintahkan untuk memulai dengan tangan kanan, kemudian boleh dengan tangan kiri, atau dengan tangan kanan secara mutlak? Kita lihat hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya mutlak tangan kanan tanpa boleh. Bahkan ada beberapa hadis yang zahirnya melarang makan dengan tangan kiri. Ada perintah dan larangan tentang masalah makan dengan tangan kanan atau kiri. Kata Nabi SAW, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai ghulam, wahai anak kecil, sammillah. Bacalah bismillah sebelum makan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah bagian yang lebih dekat padamu. Wa kul biyaminik di sini perintah dari Rasulullah SAW untuk makan dengan tangan kanan secara mutlak. Artinya tidak ada exception, pengecualian, dan tidak mengindikasikan makan dengan tangan kanan boleh di awal, di setelahnya dengan tangan kiri. Enggak ada pemahaman seperti itu. Bahkan yang justru sebaliknya, adanya hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Ya, bertentangan dengan itu. Misalnya ada seorang muslim yang Nabi SAW lihat makan dengan tangan kiri, disuruh dengan tangan kanan. Namun dia merasa, saya enggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya Allah hukum orang ini dengan apa? Enggak bisa dia makan pakai tangan kanan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW lainnya bahwasanya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kita dilarang untuk menyerupai syaitan. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam urusan makan secara mutlak kita harus pakai tangan kanan di awal, tengah dan akhir makan. Adapun tangan kiri maka tidak kita gunakan kecuali untuk hajat, bukan untuk makan. Maksudnya hajat di sini untuk mengambil sesuatu secara darurat boleh misalnya. Misalnya kita tangan kan ini penuh dengan minyak kan lagi makan, terus kita ambil gelas dengan tangan kiri karena kalau pakai tangan kanan takutnya ngecap nanti misalnya. Kemudian kayak gini. Nah, ini enggak masalah. Asal ada kontribusi tangan kanannya. Begitu, wallahu a'lam. Tapi kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yadkhuluhu bi syai'in fihi ismullahi ta'ala illa min hajah. Hendaknya tidak membawa benda apapun yang ada tulisan nama Allah Ta'ala di benda tersebut ke dalam kamar mandi kecuali jika ada hajat, jika dibutuhkan. Maksudnya jika dibutuhkan untuk membawanya ke dalam kamar mandi atau tempat seperti itu. Jadi di sini makruh, hukumnya makruh, ya, masuk ke kamar mandi dengan sesuatu yang padanya ada nama Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
kata Anas bin Malik anna Rasulullah SAW labisa khatama atau labisa khatama, bahwasanya Nabi SAW itu mengenakan khatam, cincin, mengenakan cincin. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah, ukiran di cincin itu yaitu Muhammad atas, Rasul tengah, Allah bawah. Muhammad Rasul Allah gitu. Ya. Fakana idza dakhala khala'a wada'ahu. Rasulullah kalau misalnya masuk ke kamar mandi, maka beliau akan menaruh khatam tersebut di luar kamar mandi. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak Al-Sahihain. Di sini hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW memiliki khatam, yaitu cincin, yang diperselisihkan oleh ulama apakah mengenakan cincin itu sunnah atau bukan sunnah. Para ulama beda pendapat mengenai ini. Ada ulama yang mengatakan sunnah dengan dasar hadis ini, Rasulullah melakukan sesuatu menjadi sunnah fi'liyah. Ada yang mengatakan dia mubah, bukan sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW melakukan ini karena hajat. Dan kiranya ini adalah suatu sunnah, maka para sahabat mereka akan berbondong-bondong untuk pakai cincin. Sebenarnya alasan mengatakan ini mubah itu juga kuat. Pendapat ketiga ada yang mengatakan bahwa saya memakai cincin untuk laki-laki itu sunnah ketika dia memang memiliki hajat. Kalau pendapat pertama tadi sunnah secara mutlak, punya hajat atau tidak. Hajat itu kebutuhan, keperluan. Pendapat kedua bukan sunnah, melainkan mubah. Boleh, enggak terlarang. Selama bukan cincin emas bagi laki-laki. Kemudian yang pendapat ketiga yaitu bahwasanya ini sunnah ketika memang ada hajat, seperti menjadikan cincin sebagai stempel. Ala kulli hal wallahu alam, pada asalnya memakai cincin itu hukumnya mubah, sebagai perhiasan pada umumnya tidak masalah. Ya. Kalau sampai derajat sunnah pun itu sunnah dalam artian memang memiliki keserupaan hajat seperti Rasulullah SAW, seperti beliau adalah seorang pemimpin yang kadang perhiasannya pun dilihat oleh banyak orang sehingga itu bisa membuat terbuatnya dikenal sebagai pemimpinnya gitu loh, atau sebagai cap, stempel. Tapi ala kulli hal, ana lebih condong ke pendapat yang mubah, boleh, belum sampai sunnah. Wallahu a'lam. Dan di situ terukir Muhammad Rasul Allah. Berarti ada lafal jalalah Allah di sini. Dan kata Anas bin Malik, "Fakana idza dakhala al-khala'a wada'ah." Nabi SAW kalau misalnya beliau masuk ke kamar mandi, beliau menaruh khatamnya itu. Yaitu menaruh di luar. Berangkat dari hadis inilah, walaupun hadis ini memang riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Sahihain. Dan bahkan Imam Al-Hakim mengatakan tentang hadis ini, hadza haditsun sahihun ala syarti as-sahihain. Hadis ini, hadis Anas bin Malik tentang naruhnya Nabi SAW cincin di luar kamar mandi ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim. Tetapi banyak dari para ulama ahli hadis mereka mengkritisi Imam Zahabi dalam penilaian hadis ini. Karena sebagian dari ulama ini mereka mendhaifkan hadis ini. Maka jangan heran kalau misalnya hadis ini ternyata ada di Bulughul Maram misalnya. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Hadis ini ma'lul, memiliki cacat. Ada beberapa ulama yang mensahihkannya. Ada beberapa ulama yang mensahihkannya. Taib, anggaplah kita pilih hadis ini hadis dhaif. Anggaplah kita pilih hadis ini hadis dhaif. Kedhaifan hadis ini, kita lihat konten dari hadis ini, kontennya sesuai dengan kaidah syar'iyyah. Yaitu kaidah syariahnya apa? Menta'zim dan mengagungkan lafal jalalah Allah Azza wa Jalla. Menta'zim atau mengagungkan lafal jalalah Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk prinsip syariat bahkan. Maka ini bagian dari mengagungkan lafal jalalah Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu a'lam, maka ulama pun walaupun yang mengakui hadis ini hadis yang dhaif, cacat secara sanad, tetapi mereka tetap kadang menjadikan hadis ini sebagai syahid atau saksi
atau bukti atau proof bahwasanya dalam Islam lafal jalalah Allah itu dihormati, gitu loh. Sesuai kaidah syariat. Dulu di suatu kampus di daerah Bandung, di salah satu kampus, itu ada yang dosen yang menulis apa? Allahu Akbar diganti anjing hu akbar. Kemudian ada yang juga lafal jalalah Allah ditaruh di bawah terus diinjak-injak dengan alasan ini hanya tulisan. Ini kan bertentangan dengan fitrah kita sebagai muslim mukmin kepada Allah dan juga bertentangan dengan prinsip syariat dalam mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka walaupun hadis ini secara sanad memang dianggap cacat, namun secara akli, secara fitri itu diterima oleh fitrah yang masih lurus, insyaallah. Ya, akal yang masih selamat dan fitrah yang masih lurus, atau akal yang masih lurus dan fitrah yang masih selamat itu diterima. Maka para ulama beristinbat dari hadis ini dan juga secara logis juga mereka mengatakan bahwasanya makruh memasukkan benda yang ada lafal jalalah Allah ke dalam kamar mandi, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Namun ingat juga kaidah lain yang pernah kita sebutkan bahwasanya sesuatu yang bersifat butuh atau hajat itu bisa mengubah status makruh menjadi mubah. Kalau antum memang punya hajat, hajatnya di sini apa? Misal antum memiliki mushaf. Kalau antum taruh di luar dan ini antum sedang berada di kamar mandi stasiun atau terminal. Dan itu ada wastafel, kemudian antum mau masuk kamar mandi. Kalau antum taruh di wastafel, enggak dibawa masuk kamar mandi, maka ini potensi hilangnya mushaf ini. Itu mungkin walaupun sebenarnya kayaknya enggak hilang deh, karena orang sekarang juga malas baca Quran kayaknya. Tapi anggap begitu deh. Mungkin mushaf ini bagus covernya, sehingga berpotensi diambil oleh orang. Ya, ada nggak pencuri mushaf? Ada nggak Pak? Sekarang nggak tahu ya, tapi tahun-tahun lalu ya banyak. Anak pernah ke Kuitang, toko-toko buku bekas di Kuitang, itu mushaf banyak dijual, mushaf bekas. Dan lihat ada cap stempel Masjid Nurul Iman, masjid ini. Nah itu pencuri semua itu. Haram membelinya. Karena ini hasil wakaf. Wakaf itu tidak diperjualbelikan. Ya pada asalnya nggak boleh diperjualbelikan. Apalagi ini hasil curian orang, Pak. Ya nggak boleh, jangan. Taib. Kembali ke tadi, kalau misalnya ditaruh di luar, ini potensi hilang. Berarti kan ini ada hajat, kebutuhan untuk menjaga Al-Quran ini, mushaf ini. Nah ketika hal yang makruh dalam konteks butuh, maka makruhnya hilang dan berubah menjadi mubah. Itu kaidahnya. Sebagaimana hal yang haram dalam konteks darurat, maka haramnya hilang berubah menjadi apa? Mubah. Itu seperti itu kaidahnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin setelah azan ada tanya jawab, kita cukup sampai sini insyaallah untuk materi. Silakan azan, setelah itu insyaallah tanya jawab jika ada. Tapi sebelumnya kita baca sedikit satu paragraf. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra. Di sini beliau menyebutkan salah satu anjuran berdasarkan suatu hadis, yaitu saat menunaikan hajat, maksudnya di sini lebih abih ya. Hendaknya dia duduk dengan cara apa? Bertumpu pada kaki kirinya. Bertumpu pada kaki kirinya. Seperti apa? Ini sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Ibnu Munzir dalam Al-Awsat. Dikatakan oleh hadis oleh Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "'Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, "Idza ataina al-khala'a an natawakka'a 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna." Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita masuk WC, maksudnya untuk BAB, kita natawakka al yusra, yaitu kita bertumpu pada kaki kiri dan menancapkan atau meluruskan kaki kanan. Ya, jadi bertumpu pada kaki kiri. Jadi tapi ini kalau misal di WC duduk ini nggak mungkin ya. Ya maksudnya kita WC duduk ya duduk kayak duduk gitu. Ya, kemudian kalau di WC jongkok, jongkoknya kita itu bukan bertumpu pada dua-duanya kaki, tapi lebih bertumpu ke kaki kiri, dan kaki kanan itu agak sedikit ke bawah atau bagaimana gitu ya. Namun hadis ini hadis yang dhaif, tidak bisa menjadi hujjah.
Namun jika misal ternyata secara tibbi, secara kesehatan, kedokteran menyatakan bahwa saya pose seperti ini lebih mempermudah untuk keluarnya kotoran, maka dan lebih menyehatkan misalnya, maka silahkan lakukan, namun jangan menganggap ini bagian dari sunnah karena hadisnya dhaif. Dan kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa in kana fil fada'i ab'ada wastatar. Kalau misalnya dia berada di fada', ini enggak ada dalam terjemahan. Kalau dia berada di fada', nah ini terjemahannya kurang tepat ya. Jika dia berada di fada', fada' itu adalah tempat kosong. Ya, fada' itu tempat lapang, kosong. Maksudnya dia bukan berupa bangunan. Outdoor, bahasa lain outdoor kalau zaman sekarang. Kalau dia berada di outdoor, maka hendaklah dia ab'ada, menjauh dari keramaian manusia, wastatar, dan mencari pelindung. Mencari penutup, sutra, untuk menutupi antara dirinya dari pandangan manusia. Ya, dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata beliau, kuntu ma'an Nabi SAW fi safar. Saya waktu itu bareng Nabi SAW di suatu safar, dan kata Nabi, ya Mughirah, khudhil idawata. Wahai Mughirah, ambillah seember air gitu. Fa akhadtuha fantalaqa Rasulullah SAW hatta tawara anni. Aku pun mencari air dari ember, kemudian Rasulullah SAW menjauh, berpaling, pergi, bertolak sampai beliau menjauh dariku. Faqadha hajatahu, dan beliau kemudian menunaikan hajat dalam keadaan jauh dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka di sini ada anjuran ketika berada di tempat terbuka, jangan di keramaian, menjauhlah dari manusia dan carilah penutup. Cari penutup misalnya mungkin di balik pohon, yang mana pohon tersebut tidak dimanfaatkan buahnya. Adapun kencing atau BAB di pohon atau di akar pohon yang buahnya itu dimanfaatkan manusia, maka sebagian ulama memakruhkannya, baik buahnya maupun daunnya maupun batangnya. Ya, karena itu dikhawatirkan berpotensi apa? Mengubah rasa dan semisalnya. Ya, dan itu mungkin bisa. Di beberapa tanaman bisa itu seperti itu. Ya. Seperti suatu ketika waktu di Kalimantan ada kamar mandi milik para ustadz di situ gitu. Waktu dulu ngajar di Kalimantan. Dan airnya itu kan air bekas, entah pipis, entah mandi, itu ngalir atau menyalur ke suatu genangan, dan di genangan itu banyak sekali pohon talas. Banyak banget pohon talas. Ya. Suatu ketika para ustadz mereka kan kalau di Pontianak atau di Kalimantan itu kan makanan di hutannya kalau nggak talas, pakis. Udah gitu doang. Talasnya juga beda sama talas Jawa dia. Talas atau pakis. Talas itu batangnya itu bisa dijadikan sayur, jadi sayur talas gitu. Maka suatu ketika beberapa ustadz di situ atau guru di situ dia dikasih makan siang, makan nasi sayur talas. Tapi kok rasa talasnya nggak enak, kok gini ya, rasanya kayak gimana gitu. Ini talas ngambil dari mana? Ternyata ngambil dari kumpulan genangan bekas pipis-pipis para mereka sendiri gitu. Iya. Dan ternyata itu bisa berpengaruh. Ya, makanya sebagian ulama memakruhkan kencing atau BAB di tanaman atau pohon yang bagian dari pohon itu akan dimanfaatkan untuk makan. Begitu, ya. Kemudian juga dikatakan wartada maudhi'an rakhwa, dan hendaklah dia mencari atau memilih tempat yang lunak. Ya, tempat yang lunak maksudnya apa? Kalau bisa ketika kencing jangan di tempat yang sepertinya keras. Maksudnya keras seperti ubin itu keras. Ya, sehingga takutnya apa? Terciprati gitu. Kalau ini sih antum lebih paham lah. Ya. Karena zaman sekarang tentu beda dengan zaman ketika beliau dulu ya. Sekarang sudah ya urinoir ya gitu. Jadi itu mungkin lebih mempermudah. Allah taala alam. Sampai situ insyaallah untuk materi kali ini. Ada pertanyaan dari ikhwan? Fadhal. Ya, fadhal. Ya.
Ya itu nanti. Ya. Shower. Ya. Ini pipis atau BAB? Pipis ya, soal pipis kan. Ya. Kalau pakai air kan jelas. Ya kan, kita pakai gayung, terus cepoknya pakai tangan kiri gitu kan. Kalau pakai apa lagi tadi? Tisu basah, pakai tangan kiri. Kalau misalnya pakai apa tadi terakhir? Daun sama seperti tisu, pakai tangan kiri. Tangan kanan, ya nggak usah kontribusi kalau itu. Kalau pakai gayung, shower baru tangan kanan pegang gayung dan shower tangan kiri. Ya baik untuk ceboknya. Al-muhim di sini makruh tangan kanan untuk mengenai uh, maaf kemaluan gitu. Makruh hukumnya. Tapi ketika itu hajat, kemakruhan itu hilang. Yaitu ketika dia mau cebok tapi harus pakai dua tangannya untuk mengenai kemaluannya karena hajat, maka nggak makruh lagi gitu. Ya, wallahu a'lam. BAB mana tangan kanan gimana, Pak? Pakai tisu, pakai tangan kiri tetap, Pak. Urusan bau itu urusan Bapak. Saya nggak tahu baunya dia bau apa enggak itu saya nggak mikirin itu, Pak. Yang penting pakai tangan kiri, nggak boleh pakai tangan kanan kalau itu karena tangan kanan ini kan apalagi masalah BAB ini kan tangan kanan nanti buat makan, minum, salaman ini kan lebih nggak baik gitu. Tangan kiri aja. Pakai tisu, kalau nggak ada tisu pakai daun atau pakai batu, semua itu dengan tangan kiri tanpa perlu dengan tangan kanan. Gitu, wallahu a'lam. Ya. Nah. Baik. Kalau tempat al-fadha seperti tadi, tempat yang lapang tadi, lapang di sini kan maksudnya dia bukan building, dia outdoor. Lapang di sini nggak mesti berupa lapangan, nggak mesti. Ya. Nah, kalau misalnya tempat tersebut outdoor dan seringkali memang dibuat pipis, ya, maka itu berlaku hukum seperti hukum kamar mandi. Gitu loh. Paham nggak misalnya? Kadang ada beberapa spot di terminal, ya, ya kan di terminal tuh kadang-kadang. Kalau empang WC terapung itu, ya itu masuk kamar mandi. Jadi itu sehukum dengan kamar mandi. Itu semua orang tuh tahu gitu loh. Tapi gini, kadang di terminal bagian pojoknya misalnya ada beberapa supir yang biasa tuh kencing itu di situ. Sampai di temboknya itu udah ngecap legenda-legenda mereka itu terlukis di situ. Itu kelihatan dan baunya bau pesing. Ini satu manzilah dengan kamar mandi. Antum ketika lewat situ bertawudz antum dari al-khubuts wal khaba'ith karena apa? Ini satu derajat dengan kamar mandi sebenarnya. Banyak setannya. Iya, benar. Karena tempat membuang najis. Bahkan najis di situ kadang-kadang lebih buruk lagi daripada najis yang ada di kamar mandi kita. Karena kamar mandi di setor, di situ nggak di setor. Mereka nyetor kencing iya, tapi nggak dihilangin. Iya, dibiarin gitu aja dengan bau pusingnya. Maka baca doa seperti itu. Keluar nggak usah ghufronak sebenarnya. Karena apa? Kalau antum cuma lewat doang nggak usah ghufronak. Kecuali kalau antum nimbrung ikutan pipis di situ. Iya. Setelah pipis ghufronak. Begitu. Juga di tempat-tempat yang kayak outdoor tadi atau di tempat yang darurat yang sebenarnya nggak biasa orang pipis di situ, cuman karena antum kebelet, antum beristitar atau menutup diri dengan pohon, ya. Misal antum kebelet pipis di pohon bambu. Gimana tuh? Perlu bismillah nggak itu? Bismillah, fadl, bismillah. Untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan, bismillah. Ya, tapi itu bukan kamar mandi gitu loh. Maka antum pipis di situ. Selesai pipis gufronak gak? Enggak gufronak karena itu bukan khola pada asalnya. Hanya saja kalau memang antum khawatir, kalau misalnya takut atau antum mengkiaskan dengan kamar mandi, mudah-mudahan nggak masalah. Antum bilang gufronak. Tetapi yang lebih tepat adalah
tempat outdoor yang aslinya bukan sebagai WC, maka nggak perlu antum baca ghufranak. Iya, tapi kan di sini kan hadis Aisyah, idza kharaja minal khala. Jika keluar dari tempat yang memang biasa digunakan untuk pipis, itu yang disebut khala. Gitu. Sekarang ketika misal antum nih kebelat, terus di suatu tempat buang sampah kan, antum pipis di situ. Apakah ketika antum pipis sekali di situ dan nggak ada orang pipis selain antum di situ, apakah tempat itu langsung disebut khala? Enggak. Paham di sini ya? Iya, begitu. Ya, lepas beban iya beban, tapi lepas beban fisik, cuman kan ini tetap bukan khala. Sehingga hukum-hukum khala tidak berlaku di sini. Makanya ketika antum lewat tempat itu, antum nggak perlu baca Allahumma inni a'udzubika min khubuthi. Kecuali kalau tempat itu memang secara uruf banyak orang yang pipis di situ, baru antum baca seperti itu. Gimana? Paham di sini perbedaannya? Ah. Iya, betul. Ah? Oh ya udah. Berarti sudah terdikte, connected. Di atas kloset, di ruangannya. Para ulama itu bukan nggak bolehin, mereka nggak bolehin pun minimal makruh, nggak sampai haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau cuma bismillah saja dengan lisan tidak masalah. Itu sebagian ulama bilang gitu. Untuk wudhu misalnya dalam, jadi ruangan itu memang ruangannya, bukan di atas kloset khusus, bukan karena perbuatan BAB atau BAK khusus, tapi memang ruangannya itu memang dikhususkan untuk apa? Atau dinisbatkan kepada apa setan di situ. Iya. Ada lagi ikhwan? Khalas? Ada lagi? Fadal. Kamar mandi ya khala. Kamar mandi itulah khala. Taib. Oh ya ini dia. Berarti nggak ada WC-nya. Apakah orang-orang biasa di situ buka aurat di situ? Ya kan? Apakah orang juga pipis di situ? Mungkin nggak? Mungkin. Maka itu masuk di situ. Masuk. Beda dengan tempat buat wudu. Karena tempat buat wudu orang nggak perlu buka aurat di situ. Ya enggak? Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke? Pak itu bukan ya. Maksudnya hukumnya atau gimana? Ya dari ngerokok aja hukumnya haram. Adapun dari gimana ya saya ngomong ya udah gitu. Ya gitu aja, Pak. Ya begitu. Ya haram. Haramnya bukan karena dia sambil BAB, Pak. Dalam semua keadaan. Bukan hanya karena ya mungkin dia merasakan nikmat yang lebih mungkin ketika melakukan itu. Menghindari bau itu nggak bisa menjadi alasan penghalalan, Pak. Nggak ada. Nanti semua orang ketika kentut merokok dia supaya menghindari bau. Nggak. Itu tidak bisa mengubah hukum. Ya. Adapun dosa yang besar apa enggak itu enggak bukan sampai ke situ ulama membahas ya. Bahkan mungkin para ulama nggak tahu kalau misalnya orang-orang sambil BAB ngerokok itu mungkin ulama nggak sampai ke situ pikirannya, Pak. Ini Bapak aja mungkin Masya Allah ya. Iya, tapi itu memang banyak itu. Kalau kita ke WC kan kadang-kadang masih bau asap rokok terus puntung-puntung banyak gitu loh. Lama, iya. Iya, gitu. Wallahu alam. Ya, seperti itu, Pak. Baik. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.